Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Viria Fatin dari kelas 1 MA 14 jurusan Ilmu Komunikasi. Jadi Cinggoda, setelah kemarin kita membahas mengenai model-model komunikasi yang terdiri dari model komunikasi stimulus respon, Newcomb, Aristoteles, Schoenweber, dan lainnya, hari ini saya akan menjelaskan satu lagi model komunikasi, yaitu model komunikasi interaksional beserta contohnya. Jadi, model komunikasi interaksional ini dikembangkan oleh Wilbur Schramm pada tahun 1954, di mana model ini berfokus ditekankan kepada model komunikasi dua arah, di mana pengirim memberikan pesan kepada penerima, begitu juga dengan penerima memberikan feedback atau timbal balik kepada sang pengirim pesan. Nah, di sini sumber dan penerima itu dianggap sederajat. Dan yang difokuskan di sini adanya feedback atau timbal balik. Jadi Cingguder di sini itu komunikasinya terjadi timbal balik, memiliki respon. Jadi terjadi tektok di sini. Untuk contohnya kita lihat yuk. Annyeonghaseyo anak-anak, hari ini kita akan belajar mengenai angka dalam bahasa Korea. Jadi di dalam bahasa Korea itu angkanya ada dua macam, pertama yang sino dan yang kedua yang native. Nah, kita akan belajar 1 sampai 5 dulu. Nah, untuk yang sino, 1 disebut il. 1 il. Untuk 2 disebut i. 2 i. 3 disebut sam, 4 disebut sa, 5 disebut o. Jadi il, i, sam, sa, o. Sementara itu untuk yang native, 1 disebut hana, 2 disebut dur, 3 disebut set, 4 disebut net, 5 disebut tasot. Begitu, apakah ada pertanyaan? Sam, saya mau nanya, kalau di Korea kenapa ada sino dan natif ya? Kenapa angkanya dibedain? Terus fungsinya buat apa, Sam? Sino dan angka natif itu? Oke, tadi ada pertanyaan dari Cimi. Nah, Cimi bertanya mengenai kenapa di Korea itu dibedain. Angkanya ada sino, ada yang dari natif, terus ada apa lagi fungsinya. Nah, sino ini asalnya dari bahasa-bahasa Cina tradisional zaman dulu. Nah, kalau di Korea disebutnya Hanja. Nah, fungsinya untuk menyebutkan nomor telepon, nomor urut, atau nomor rumah. Nah, sementara untuk yang natif itu aslinya Korea yang semenjak ada Hangul. Nah, ini fungsinya itu untuk menyebutkan jumlah benda. Misalnya kita beli ke warung apa ya enaknya ya? Warung tteokbokki. Nah, warung tteokbokki. Nah, kita bilang ke penjualnya gini, misalkan penjualnya ibu-ibu, kita bilang gini, 어머니, 떡볶이 한 주세요. 어머니, 떡볶이 한 주세요. Artinya, ibu, saya ingin tteokbokki 1 buah. Begitu. Apakah dimengerti? Oh, jadi gitu ya, Sam ya. Jadi si sino ini diserap dari Cina. Yang natifnya ini yang aslinya Korea. Gitu, Sam. Saya mengerti, Sam. Terima kasih ya, Sam. Ya, betul sekali seperti itu. Mengerti kan? Sudah mengerti? Kalau sudah mengerti, tidak ada pertanyaan lagi. Pelajarannya sampai di sini dulu ya. Untuk minggu depan kita belajar yang selanjutnya 6 sampai 10 itu. Terus apa lagi ya? Sepertinya nggak ada tugas juga. Jadi kita sudahi. 안녕히 계세요. 감사합니다. 네, 쌤. 안녕히 가세요. 감사합니다, 쌤.
Nah, 친구들, udah ngeliat kan tadi ilustrasinya gimana? Dari contoh model interaksional. Nah, yang dikemukakan oleh Wilbur Schramm ya. Jadi, itu kan tadi ada guru dengan murid yang gurunya ini menjelaskan mengenai angka di bahasa Korea dan muridnya ini memberi pertanyaan kepada gurunya, terus gurunya menjawab, terus habis itu dijawab lagi. Jadi timbal balik, membentuk sirkuler, artinya selalu berputar begitu, selalu adanya timbal balik. Semoga video ini mudah dipahami ya oleh Cingguder, dan kalau ada sedikit kesalahan mohon dimaafkan. Sampai jumpa Cingguder. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 좋아한다는 것을 잊지 말아요. 감사합니다. 안녕히 계세요.